Laporan terbaru yaitu terkait dengan keputusan suku bunga Bank Sentral, dan pagi tadi kita sudah mendapatkan hasil dari BOJ. Apa hasilnya itu yang akan kita kupas, termasuk juga tambahannya adalah nanti malam kita akan menghadapi FOMC meeting. So, ini dia ulasannya. Oke, ternyata apa yang diisukan ataupun dirumorkan dari sejak jauh-jauh hari terkait dengan kenaikan suku bunga dari BOJ itu sudah confirm. Dan bahkan tadi malam sempat ada rumor bahwa BOJ bisa saja menaikkan kurang lebih 15 basis point. Dan itu pula yang terjadi. Ternyata tadi pagi memang dirilis dengan kenaikan 15 basis point dan itu menjadikan suku bunganya dari 0,10% menjadi 0,25%. So, checklist itu adalah confirm dan harusnya memang reaksinya USD Japanese Yen kecenderungannya adalah turun atau yen yang menguat terhadap US dollar. Nah, satu sisi posisi yang berikutnya adalah terkait dengan kebijakan pembelian obligasi yang juga rumornya kan katanya akan dipangkas atau dikurangi. Dan itu pula yang terjadi tadi pagi. Mereka juga setuju secara bulat, secara mufakat untuk mengurangi laju pembelian obligasi pemerintah atau Japanese Government Bond. Dan menurut mereka itu adalah hal yang terbaik. Lalu kemudian mereka secara total akan mengurangi sampai menjadi 3 triliun yen di kuartal pertama 2026. Ini berarti 1 tahun ke depan ya. Dan juga mengatakan bahwa ini adalah pengurangan secara bertahap. Nah, positifnya begini teman-teman. Kalau kita perhatikan dari statement yang ada ataupun dari voting yang ada, kebijakan untuk pengurangan pembelian obligasi ini jauh lebih sempurna. Sepakat semua dari semua member dari BOJ. Tapi yang menjadi keprihatinan adalah terkait dengan kenaikan suku bunga 15 basis point. Nah, saya tidak tahu apakah kenaikan ini ditolak untuk 15 basis point. Nah, kita belum mengetahui bersama apakah ini yang ditolak adalah kenaikan 15 basis point-nya atau memang dia menolak kenaikan suku bunganya. Dan ini agak berbeda. Kalau misalkan ternyata satu orang, Noguchi, itu menolak untuk menaikkan suku bunga, berarti apa yang terjadi hari ini kemungkinan akan tidak terlalu stabil untuk menekan USD Japanese Yen. Jadi hati-hati di sini ada perbedaan atau ada yang menolak untuk melakukan kenaikan suku bunga. Tapi kalau misalkan ternyata yang dikatakan dengan menolak itu adalah maksudnya adalah 15 basis point-nya, maka kemungkinan tidak ada apapun yang harus dikhawatirkan karena kemungkinan hanya saja USD Japanese Yen akan turun secara bertahap. Nah, cuman di sini yang harus kita ingat adalah pernyataan dari Katsuo Ueda. Kita butuh kepastian konfirmasi dari pernyataan sang ketua ataupun gubernur BOJ, apakah dia memang cukup yakin dengan melakukan hal tersebut. Nah, tapi ada hal yang juga positif, yaitu terkait dengan janji akan menaikkan lebih lanjut kalau ternyata aktivitas ekonomi dan juga inflasi yang mendasarnya tetap terjadi kenaikan. Jadi ya dalam beberapa bulan ke depan sampai Oktober saya rasa teman-teman harus dan patut untuk mencermati apakah inflasi dari Jepang itu kembali naik atau justru kembali turun. Kemungkinan juga selanjutnya terkait dengan penurunan di bawah level 151, saya rasa ini akan sangat bergantung pada FOMC nanti malam. Jadi hati-hati, walaupun kita sudah dapat konfirmasi, saya rasa apa yang terjadi dalam 1 minggu terakhir dengan USD Japanese Yen yang mengalami penurunan cukup tajam, kemungkinan itu berarti sifatnya sudah diantisipasi. Itu sebabnya kenapa USD Japanese Yen kembali rebound ke level 152 atau bahkan ke 153. Oke, berarti untuk kedepannya atau lebih tepatnya di malam hari, kita harus tunggu kembali tentang FOMC. Apa yang akan direncanakan ataupun apa yang diputuskan. Tapi ingat ya, keputusan ini ataupun pengumuman nanti malam bukan terkait dengan keputusan suku bunga bulan Juli, karena itu hampir bisa dipastikan 98% atau bahkan nyaris sepenuhnya memperkirakan akan dipertahankan 5,25 sampai 5,5%. Jadi topik utamanya adalah bergeser kepada apa yang dikatakan oleh Powell ataupun para pejabat Fed nantinya terkait dengan rencana mereka untuk bulan berikutnya. Nah, ini berarti terkait dengan diskusi suku bunga di bulan September, teman-teman. Karena isu yang santer terdengar untuk saat ini adalah terkait dengan suku bunga tersebut. Nah, satu sisi yang juga tak kalah menarik adalah geopolitik. Kelihatannya agak memanas. Itu sebabnya kenapa gold malah naik lebih dulu sebelum FOMC. Padahal kita mengharapkan akan terjadi sideways, kemudian nanti saat FOMC barulah terjadi reaksi yang sesuai dengan apa yang dikatakan ataupun disampaikan oleh FOMC. Nah, sayangnya dengan kondisi ini, areal 2420, 2421 untuk emas ini adalah areal krusial
itu adalah area resisten yang pertama, karena nanti resisten kedua ada di 2449 ataupun 2450. Kemudian yang juga tak kalah menarik adalah masalah geopolitik ini. Jadi kejadiannya tadi pagi kurang lebih informasinya adalah pemimpin Hamas tewas di Teheran, ibu kota Iran. Ya, kunjungan terhadap Iran ini kemungkinan yang ditengarai dengan potensi dilakukan serangan secara diam-diam oleh Israel. Nah, Hamas sendiri mencurigai Israel berada di balik tewasnya sang pemimpin, dan itu di latar belakangnya dengan ucapan Israel waktu Hamas menyerang Israel di bulan Oktober yang lalu. Jadi kalau misalkan ingat dengan kejadian tersebut, Israel sempat mengatakan bahwa mereka akan membunuh para petinggi ataupun para pemimpin Hamas, dan juga sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, teman-teman, saya khawatir dalam beberapa jam ke depan kita harus perhatikan terlebih dulu geopolitiknya, perkembangannya seperti apa. Ya, at least sebelum FOMC, kemungkinan inilah yang membayangi para pelaku pasar. Nah, tapi saya pesankan, kalau misalkan kita ingat bahwa kondisi geopolitik akan selalu menjadi poin terakhir yang harus dipertimbangkan, maka di jam 7.15 malam kita harus fokus dengan data ADP employment dari Amerika. Kemudian di jam 1 dini hari kita akan fokus dengan FOMC. Jadi kalaupun misalkan geopolitik tersebut terjadi sampai at least sore nanti, ya minimal saya berharap akan ada koreksi yang cukup pantas ataupun cukup pas sebelum nantinya kita akan berhadapan dengan data ekonomi ataupun dari pengumuman FOMC. Nah, untuk sementara yang jelas emas diincar sebagai safe haven, lalu kemudian crude oil mengalami kenaikan karena dikhawatirkan terjadi gangguan pasokan jika terjadi eskalasi yang berlanjut dari geopolitik. Nah, satu sisi, sentimen menjelang FOMC saat ini masih tetap seperti yang diulas kemarin, bahwasanya suku bunga Juli akan dipertahankan tetap, kemudian rumor berikutnya adalah Fed Press Conference. Jadi fokusnya adalah Press Conference diharapkan memberikan sinyal bahwa mereka sudah siap melakukan pemangkasan suku bunga. Respon ataupun reaksinya akan seperti apa, potensinya kita sudah uraikan juga 2 hari yang lalu, bahwasanya kalau misalkan ternyata di dalam press conference mengatakan bahwa mereka sangat detail dengan yakin akan memangkas di bulan September, itu adalah gejala yang cukup positif untuk emas, dan berarti US dollar akan mengalami penurunan. Kemudian juga kalau misalkan sebaliknya, misalkan tidak disebutkan tentang September, ini yang berbahaya karena kemungkinan emas akan terkesir turun. Nah, cuman di sini juga yang harus kita perhatikan bahwa setelah FOMC kita masih punya 2 hari berselang, yaitu terkait dengan data non-farm payroll. Jadi saya rasa sih, kalaupun misalkan terjadi gebrakan ataupun kejutan yang katakanlah mengecewakan bagi para pelaku pasar nanti malam, ya kita masih punya kesempatan tersebut di hari Jumat dengan menentukan atau melihat dari data ekonomi non-farm payroll. Nah, terkait dengan FOMC sendiri, jadi intinya adalah bulan Juli tak usah diperhatikan terkait dengan suku bunganya, semua fokus kepada diskusi suku bunganya. Kalau misalkan ternyata ya mereka mengucapkan sesuatu tentang secara detail, baik itu pemangkasan di September ataupun pemangkasan lebih cepat, maka itu adalah sinyal positif untuk emas, dan juga saham saya rasa masih bisa mengalami kenaikan, tapi minusnya adalah dolar akan mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau sebaliknya yang terjadi tidak ada sama sekali tentang dibahas tentang bulan Maret, atau bahkan tidak ada pemangkasan sama sekali sampai kurun waktu beberapa bulan ke depan, ya saya asumsikan Desember, maka kemungkinan ini akan membuat emas terkoreksi, dan demikian pula dengan pasar saham. Bagaimana dengan nasib dolar? Tentunya dia akan mengalami rebound kembali atau menguat seperti yang kemarin kita bahas. Nah, tapi peringatannya, kalau skenario-nya adalah yang terburuk untuk emas, maka posisinya juga ini akan menjadi pembalikan arah untuk Jepang atau BOJ. Ingat, beberapa waktu lalu kita pernah membahas skema ini. Artinya ada diferensiasi kebijakan suku bunga antara BOJ dan juga Federal Reserve. Kalau misalkan sampai saat ini Fed sama sekali tidak memberikan isyarat untuk melakukan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, apapun yang dilakukan oleh BOJ, baik itu di bulan Maret yang lalu ataupun bahkan hari ini, untuk menaikkan suku bunganya kelihatannya akan berjalan sia-sia. Artinya gapnya masih tetap akan jauh, karena akhirnya Fed-nya sendiri tidak berkenan untuk melakukan pemangkasan. Jadi apa yang akan terjadi dengan USD Japanese Yen? Kemungkinan perkiraan saya kalau misalkan ternyata katakanlah Fed tidak memberikan isyarat untuk pemangkasan bulan September, maka siap-siap USD Japanese Yen tiba-tiba mengalami kenaikan kembali. Ya, walaupun kenaikannya masih bisa terukur ya, mungkin akan secara berjenjang atau bertahap. Artinya, saya minta Anda perhatikan level 155 ataupun bahkan 158 sebagai result ataupun hasil yang memungkinkan kalau ternyata
market dikecewakan oleh Powell dan kawan-kawan malam nanti. Satu sisi, data ekonomi juga akan berujung kepada data CPI dari zona Eropa di jam 4. Tolong perhatikan juga angkanya. Kalau misalkan angkanya ternyata relatif turun, berarti kita punya kesempatan melihat pemangkasan berikutnya dari ECB di pertemuan berikutnya diperkirakan bulan September. Nah, sementara kalau misalkan lihat dari data Amerika, kita fokus kepada data ADP employment. Walaupun lagi-lagi saya tegaskan bahwa ini tidak ada sangkut pautnya ataupun tidak menunjukkan korelasi positif antara ADP dengan NFP. Jadi jangan sampai mengartikan bahwa ADP-nya bagus berarti NFP-nya akan bagus, ADP jelek, NFP akan jelek. Itu sudah dibuktikan beberapa waktu terakhir, kita sudah sempat melihat dari data historinya. Silakan cek kembali video-video sebelumnya dan kita tinggal tunggu saja. Apakah data ADP malam nanti itu akan mulai penurunan atau malah rebound. Dan juga Chicago PMI, indeks PMI ataupun indeks manufacturer. Saya rasa dari data survei ini juga akan memberikan efek yang cukup bisa dibilang cukup lebar ya untuk pasar. Nah, oke, ini adalah skenario untuk menghadapi pernyataan dari FOMC. Oke, di sini saya menyebutnya adalah pernyataan FOMC. Artinya saya tidak terfokus dengan suku bunga bulan Juli dan itulah yang harus kita tekankan kembali. Jadi jangan sampai Anda fokusnya kepada suku bunganya tidak dinaikkan, tidak dipangkas, kok emasnya mengalami kenaikan. Padahal itu bukan yang kita cari. Jadi tolong perhatikan di FOMC statementnya. Oke, ada 4 skenario. Pertama skenario adalah suku bunga Juli tetap, lalu kemudian Fed-nya dovish. Dovish ini dinyatakan dengan bahwa mereka sudah mendapatkan cukup keyakinan, sehingga akhirnya mereka memutuskan ataupun bahkan memberikan sinyal untuk pemangkasan bulan September. Kalau itu yang terjadi, tentunya emas akan mulai kenaikan yang lebih tinggi, kemudian diikuti juga pasar saham, ya. Tapi ya ini adalah PR untuk USD Japanese Yen yang tadi sebetulnya sempat mengalami penurunan, kemungkinan nanti malam bisa berbalik mengalami tekanan turun lebih tambah ataupun lebih rendah. Tapi juga dolarnya memang relatif bisa dibilang masih imbang ya, cukup balance karena dikhawatirkan mereka akan melihat dari sisi geopolitik juga sebagai safe haven. Nah, satu sisi kalau misalkan skenario yang kedua yang terjadi, suku bunganya dipertahankan untuk bulan Juli, kalau kemudian less dovish. Less dovish di sini diartikan bahwa Fed tidak spesifik menyebutkan tentang September, tapi mereka tetap terbuka terkait dengan pemangkasan jika data memungkinkan. Artinya tergantung pada data ekonomi. Kalau ini terjadi, emas kemungkinan akan tergelincir terlebih dulu atau turun lebih dulu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan lihat mulai penurunan, kemungkinan penurunan ini akan relatif terbatas karena akhirnya market akan fokus dengan data NFP di hari Jumat. Jadi apakah masih ada peluang untuk kembali naik untuk emas jika terjadi penurunan malam nanti? Saya rasa cukup banyak peluangnya ataupun cukup terbuka luas untuk peluang tersebut. Nah, yang juga yang harus menjadi warning itu adalah skenario nomor 3, teman-teman. Skenario nomor 3 ini kalau misalkan ternyata Fed-nya hawkish atau berbalik menjadi hawkish. Jika sebelumnya 2 minggu yang lalu mereka sudah confirm terhadap sisi dovish, ya kalau misalkan malam nanti berbalik ke sisi hawkish, ini yang cukup berbahaya. Kenapa? Kalau misalkan ini terjadi, berarti mereka tidak yakin dengan data inflasinya, tidak yakin dengan sektor tenaga kerjanya, sehingga akhirnya menyebut bahwa tidak ada rencana untuk memangkas dalam waktu dekat. Ya, akhirnya berujung-ujung kepada efek yang negatif untuk emas, tekanannya akan lebih dalam. Nah, demikian pula dengan pasar saham. Nah, kalau ini yang terjadi, ini juga kabar buruk untuk USD Japanese Yen yang akan mengalami kenaikan lebih lanjut di atas 155 ataupun 156. Nah, skenario nomor 4 inilah yang paling bullish untuk emas karena skenario ini tidak diharapkan terjadi, tapi kalau dilakukan oleh Fed tiba-tiba, maka itu adalah kejutan yang relatif super positif untuk emas. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul melakukan pemangkasan secara tiba-tiba di luar dugaan market, maka itulah yang sangat disambut dengan antusias oleh para pelaku pasar. Jadi kalau itu yang terjadi, dolar akan mengalami pelemahan lebih lanjut dan USD Japanese Yen akan tertolong kembali untuk mengalami penurunan jauh lebih dalam. Saya perkirakan mungkin level 145 bisa saja terwujud kalau misalkan kita dapatkan keputusan yang seperti ini. Nah, tapi apakah itu bisa terjadi? Saya rasa untuk skenario nomor 4 ini akan cukup berat. Karena mau tidak mau yang kita perhatikan dari sejak 1 atau bahkan 2 bulan terakhir memang mendukung untuk melakukan pemangkasan, tapi tidak se-urgent itu. Jadi kalaupun misalkan kita harapkan lebih lanjut, ini saya anggap sebagai kejutan faktor super bullish untuk emas. Tapi kalau tidak terjadi pun,
saya lebih berharap skenario 1 atau skenario 2. Bagaimana skenario nomor 3? Skenario nomor 3 kemungkinan juga akan relatif sempit kemungkinannya atau semakin kecil kemungkinannya karena beberapa statement dari para pelaku pasar ataupun dari para pejabat Fed lebih tepatnya, mereka mengatakan bahwa mereka menyambut baik dengan kondisi inflasi yang ada dan juga pelonggaran di sisi tenaga kerja. Jadi kalau misalkan seperti itu, ya bisa dikesampingkan tentang kemungkinan yang terburuk untuk skenario nomor 3. Artinya secara keseluruhan kita mungkin akan confirm di skenario 1 atau skenario 2. Dan itu berarti kalau terjadi yang nomor 2, ya balik lagi, koreksi memang sangat dibutuhkan. Perkiraan kita mungkin level support psikologis 2350-an, lalu kemudian nantinya dia akan stabil dan akhirnya mengalami rebound bertahap jika data hari Kamis ataupun Jumat mulai menunjukkan pelemahan kembali. Nah, itu berarti apa yang sempat kita ulas di hari Senin yang lalu terkait dengan FOMC versus economic data. Jadi, skenario nomor 2 tadi berarti bukan akhir dari rally ataupun kenaikan emas. Karena mau tidak mau, penekanannya adalah tidak masalah dia mau memangkas bulan apapun. Karena dipastikan atau bisa dibilang hampir sepenuhnya dipastikan 6 bulan ke depan kita akan melihat 1 atau 2 kali pemangkasan suku bunga.